Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita juga jumpa kembali dalam acara renungan pagi pada pagi hari ini. Dan tentunya kita boleh merasakan berkat-berkat selama kita ini sepanjang malam. Berkat-berkat pemeliharaan Tuhan boleh menjadi bagian kita. Mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadirat Tuhan dengan syukur. Terima kasih oleh karena penyertaan-Mu boleh menjadi bagian kami. Hingga pada pagi ini kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Memberkati firman-Mu yang akan kami dengarkan. Roh Suci-Mu boleh menuntun kami sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari perenungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah kata atau ungkapan kata yang ini sering digunakan oleh orang-orang muda, yaitu PHP, pemberi harapan palsu. Sering orang-orang berteriak, aku ini loh di PHP sama si A, si B ini loh di PHP sama si C, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya, PHP ini adalah pemberi harapan palsu. Ini sering kita dapatkan oleh karena keberdosaan kita, kefanaan kita dalam kehidupan kita. Sebuah pertanyaan, bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah juga menjadi PHP? Ya, saya katakan demikian. Tapi bukan pemberi harapan palsu, tetapi pemberi harapan pasti. Lain, PHP-nya lain. Saudara dan terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan memberikan pengharapan yang pasti? Konteks dari PHP ini adalah, yang pertama adalah sebuah janji. Sebuah janji. Dan tentunya ketika janji ini dilakukan, dimanifestasikan, maka di situ ada kepastian. Namun juga bisa kepalsuan seperti apa yang sering dilakukan oleh siapa? Manusia. Namun Tuhan memberikan kepada kita suatu harapan pasti. Kenapa? Karena Dia berjanji kepada kita. Dan janji ini adalah sebuah pengharapan yang pasti. Bukan yang palsu, bukan, tapi yang pasti. Mari kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah janji Tuhan itu murni, asli. Jadi bukan palsu, pasti. Kalau palsu bisa berubah. Tapi kalau murni, asli,
maka tidak ada perubahan sama sekali. Demikian juga janji-janji Tuhan ini tidak ada perubahan sama sekali. Kuasanya yang bekerja dalam kehidupan kita, mukjizatnya yang sering kita rasakan, tidak pernah ada perubahan. Penulis buku Ibrani mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini tidak pernah berubah, baik hari ini, nanti, dan selama-lamanya. Inilah janji yang pasti. Dan di Alkitab ditulis ribuan janji dari Tuhan Yesus. Dan kita boleh mempelajari janji-janji tersebut dan menyandarkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Salah satu janji dari Tuhan Yesus terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah janji yang pasti, harapan yang pasti, yang kita tunggu-tunggu, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, agar kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus boleh menikmati suatu kehidupan di surga. Dan Emmanuel, di mana Tuhan ada, di situ kita pun juga berada. Kiranya marilah kita memegang teguh harapan kita, harapan yang pasti, dan tentu kita merasakan bahwa janji-janji Tuhan adalah PHP. Tuhan adalah pemberi harapan pasti, bukan pemberi harapan palsu seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat berkarya di pagi yang indah ini. Amin.